yang saya maksud tadi di dalam kata pengantar. Ada yang masih ingat apa yang dikatakan oleh Petrus tadi kepada Yesus? Duh, memang benar ini. Meskipun tadi Tuhan Allah mengatakan juga kepada Petrus dan teman-temannya itu, inilah putra yang aku pilih, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia itu. Ternyata sampai sekarang pun kita tidak pernah membuka telinga kita. Maka saya katakan tadi, perkataan itu loh yang saya maksudkan di dalam kata pengantar itu, yang kemudian jangan selalu hanya melihat soal Yesus yang berubah rupa. Tapi perkataan itu ternyata mengajak kita untuk merubah hidup kita, untuk memperbaharui hidup kita. Sayangnya seringkali perkataan Petrus yang satu itu kurang kita perhatikan karena kita lebih melihat pada peristiwa transfigurasi Yesus. Balik lagi ya, Petrus tadi mengatakan apa kepada Yesus? Yuhu. Gak ada satupun yang ingat. Atau gak ada satupun yang mendengarkan, sehingga betapa susahnya mengulangi kalimat yang sebenarnya menjadi satu sindiran bagi kita loh ya. Apa kata Petrus tadi? Kalau gak ada yang jawab sampai sore loh saya kuat di sini berdiri. Sesekali misa itu sehari satu hari satu malam gitu, kayak nanggap wayang gitu loh ya. Apa Petrus mengatakan apa tadi? Udahlah. Karena selalu harus dipaksa-paksa dulu gitu loh ya. Kan sebenarnya tadi kalimat itu yang saya katakan menjadi satu sindiran tersendiri bagi kita itu tidak lain adalah Petrus mengatakan ini dalam Injil yang lain, dalam penerjemahan yang lain dikatakan demikian. Guru, betapa menyenangkan tempat ini. Betapa menyenangkan berada di sini. Mengapa saya katakan itu ternyata buat kita menjadi satu sindiran tersendiri, supaya bukan hanya kita terkagum-kagum pada Yesus yang berubah rupa, tetapi supaya kita juga masih memperbaharui dan merubah hidup kita untuk mencapai dan mendekatkan hidup kita pada kemuliaan itu. Betapa susahnya kita sebagai murid-murid Kristus. Betapa susahnya kita sebagai orang-orang yang mengimani Kristus untuk mengatakan hal yang sama seperti Petrus dengan mengatakan betapa membahagiakan di tempat ini. Contoh yang sangat sederhana saja, yang setiap saat, setiap waktu kita lakukan di dalam gereja ini. Tujuan kita ke gereja, tujuan kita merayakan Ekaristi untuk apa? Tangan saya akan seperti ini sampai selesai loh. Coba renungkan baik-baik. Tujuan kita merayakan Ekaristi di gereja ini untuk apa? Pada umumnya orang datang ke gereja itu hanya mau menyambut komuni. Lebih daripada itu, emangnya gua pikirin. Maka kalau kita sudah salah memaknai apa yang dirayakan itu, betapa susahnya di gereja ini kita kemudian mengatakan betapa menyenangkan di gereja ini. Karena ternyata yang keluar dari mulut kita setelah kita salah memaknai segala sesuatu bukan lagi betapa menyenangkan, tetapi seringkali yang keluar dari mulut kita, seringkali yang keluar dari pikiran kita, bisa ini kok lama banget ya. Homilinya kok kepanjangan ya. Pernah berpikir begitu?
Always. Jangan merasa di gereja kemudian so suci. Enggak pernah tuh Romo pret. Saya katakan begitu. Karena seringkali banyak dikeluhkan kurang lebih seperti itu. Misalnya kelamaan, homilinya kelamaan. Pernah ada seseorang yang mengatakan kepada saya, Romo nanti kalau memberkati anak-anak itu jangan kelamaan. Jadi misalnya lama. Emang mau ngapain, buru-buru pulang. Tapi itu dia loh. Kita betapa susahnya mengatakan ketika merayakan Ekaristi itu betapa menyenangkan di gereja ini Tuhan. Karena pertama kita sudah salah memaknai setiap peristiwa yang kita lakukan. Kita sudah sangat membias dari makna yang sebenarnya dari perlakuan dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu. Karena seperti apa yang disampaikan dalam bacaan kedua tadi, pikiran kita terlalu duniawi. Kita ke gereja milih pukul sekian dan lain sebagainya. Supaya setelah ini pengen buru-buru pulang apa? Mau jajan doang, saya tahu itu. Bahkan di dalam gereja lagi, bukan lagi memikirkan bagaimana itu Tuhan berkata kepada kita. Tetapi di dalam gereja kita pun selalu berpikir, setelah kita merayakan Ekaristi hari ini, mau makan di mana mah? Mau makan di mana pak? Akibatnya apa? Itu terjadi karena kita seringkali menganggap segala sesuatu itu menjadi hal yang biasa. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu lambat laun akan kehilangan maknanya karena kita menganggap semuanya biasa. Misa pun kita anggap biasa, bukan lagi untuk memaknai bagaimana di dalam perayaan Ekaristi, di dalam doa, di dalam setiap kesempatan hidup kita itu mau bertemu dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan berbicara dengan Tuhan. Hanya mereka yang betul-betul mau merubah hidupnya. Hanya mereka yang mau benar-benar mau mengalami kehadiran Allah dalam setiap peristiwa kehidupannya. Mereka lah yang mampu akan senantiasa melihat, mengalami, merasakan, dan berbicara dengan Allah. Kalau kita sampai tahap seperti itu, berarti di situ secara tidak langsung kita sudah mengubah hidup kita. Secara tidak langsung kita juga sudah memperbaharui hidup kita. Bukan lagi hanya sekedar memikirkan hal-hal duniawi. Tetapi ternyata di sini kita pun harus senantiasa mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita sebagai pedoman hidup ini. Maka pada hari Minggu Prapaskah kedua ini ternyata peristiwa Yesus berubah rupa itu bukan hanya mau menampilkan kemuliaan Yesus, tetapi mengajak kepada kita untuk saatnya kita mau datang kepada Tuhan, mengalami Tuhan dengan sungguh-sungguh, merasakan kehadiran Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengalami kehadiran Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kemudian kita berbicara dengan Tuhan karena Allah sendiri mengatakan, dengarkanlah Dia. Sayangnya, sabda Allah pun seringkali kita anggap tidak peduli, tidak kita pedulikan. Karena hanya satu tujuan kita tidak lain adalah untuk menyambut komuni. Padahal tidak cukup hanya sampai di situ saja. Lalu, kalau kita memang selalu terjebak dengan pola seperti itu, apa yang sekarang harus kita lakukan? Pertama tentu saja, maknailah segala sikap perbuatan yang didasarkan atas iman itu supaya dengan pemaknaan yang benar kita mampu mengarahkan hidup kita supaya bisa melihat, merasakan, mengalami dan berbicara dengan Allah. Kalau kita sudah seperti itu, Allah berbicara dengan cara apapun di dalam peristiwa setiap hari, kita akan selalu mengatakan atau mendengar Allah memang ingin mengajak kita untuk memperjuangkan kemuliaan hidup itu bukan hanya dianggap sebagai satu kebiasaan, tapi itulah tujuan hidup kita yang asli. Semoga peristiwa perubahan Yesus atau Yesus berubah rupa mengajak kita juga untuk mau merubah hidup kita dengan memperbaharui pola hidup kita. Dengan cara itulah kemuliaan itu akan menjadi milik kita. Tuhan memberkati.